Analogi ridho itu sederhana. Saya itu beberapa waktu yang lalu mengumpulkan anak-anak saya, lalu saya punya rezeki lebih pada bulan itu. Biasanya saya ngasih rezeki anak saya itu hadiah setiap tanggal 30, sekali saja dalam sebulan mereka punya jatah beli mainan tanggal 30. Tapi karena pada bulan itu saya memiliki rezeki lebih, saya kumpulkan anak-anak saya tanya, Abi punya rezeki lebih bulan ini, kalian pengen hadiah apa? Satu persatu menyebutkan nama hadiah yang mereka pengen dapatkan. Ada yang beli lewat online, ada yang beli secara offline. Ada salah satu anak saya pada saat itu mengatakan, kalau saya seridhonya Abi. Lalu saya berkata, kalau seridhonya Abi ya ndak usah beli. Ya sudah, kalau memang itu ridhonya Abi. Maka ketika mendapatkan jawaban itu, hati saya terenyuh. Dan saya tambah sayang sama anak itu. Dan saya juga sayang sama anak yang lain. Tapi perkataan dia itu membuat hati saya tergetar. Saya justru ingin memberikan hadiah lebih. Ibu kalau tiba-tiba satu waktu ngomong sama anaknya, nak mau apa? Seridhonya mama. Kira-kira tergetar nggak hatinya? Getar. Kalau makhluk dengan makhluk saja, ketika kita ridho, maka sesungguhnya jawaban ridho dari kita bisa menggetarkan orang yang mencintai kita. Sama pula kalau kita ngomong sama Allah, saya ridho ya Allah apapun yang Engkau berikan, kira-kira Allah akan berpaling dari kita? Tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya tidak ada takdir yang salah. Yang salah adalah tidak ridhonya hati kita ketika kurang yakin kepada keputusan Allah. Keputusan Allah itu bersifat final dan mengikat, dan dia tidak mungkin salah. Yang salah itu cara kita melihat takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya ridho apapun yang kita dapatkan, ridho siapapun yang hari ini menjadi keluarga kita. Jangan membanding-bandingkan nikmat yang telah kita dapatkan dengan nikmat orang lain. Salah satu dosa besar itu bukan hanya minum khamr. Salah satu dosa besar itu ketika kamu tidak ridho, lalu kamu membandingkan nikmat yang kamu peroleh dengan nikmat orang lain. Sebagaimana ibu terluka, kalau ibu membelikan hadiah sama anaknya, lalu hadiah itu diterima sama anaknya. Ketika dibuka kadonya, di situ ada mobil. Ketika dia mendapatkan mobil, harapan kita, dia akan senang, dia akan berbinar, dia akan memeluk kita dan mengatakan terima kasih ya Ma. Itu kan pikiran kita. Tapi ternyata ketika anak kita membuka kado, melihat mobil yang kita sudah belikan susah payah, lalu dia berkomentar, kok mobilnya nggak sama dengan mobilnya teman saya? Kita akan akhirnya hancur hatinya. Orang yang tidak ridho dan tidak bersyukur itu analoginya kayak gitu. Dikasih oleh Allah, difikirkan oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan, tapi ternyata justru dia tidak mau menjadikan hatinya ridho, sehingga akhirnya ketika hatinya tidak ridho, Allah berpaling ketika dia tidak mau diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan. Apa yang baik menurut orang belum tentu baik untuk kita, karena semua orang itu ada takarannya masing-masing, dan takaran itu tidak pernah sama. Jangan pernah memaksakan rezeki kita sama ukurannya dengan rezeki orang lain, karena Allah berikan sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan yang kita perlukan pada kehidupan. Ustadz, kenapa suami saya gajinya tidak 30 juta? Bisa jadi kalau ibu suaminya 30 juta, bisa jadi suami ibu tergoda dengan perempuan dan akhirnya dia berselingkuh dan berzina. Bisa jadi ketika rumahnya ibu tidak lantai 3, bisa jadi ibu kalau lagi sedih nanti ibu naik ke lantai 3 dan bunuh diri. Makanya dibuat oleh Allah, sudah, rumahmu 1 lantai, gaji suamimu cukup 6 juta, tapi insya Allah itu baik untukmu. Manusia itu hanya melihat dari apa yang ada di depannya, tapi manusia itu tidak melihat sebagaimana utuhnya sebuah takdir itu berjalan pada kehidupan kita. Itulah pentingnya melihat segala sesuatu dengan eagle view, melihatnya itu utuh, karena dengan itu akan mudah bagi kita untuk ridho. Semoga kita ridho dalam setiap perjalanan kehidupan kita,
Dan sesungguhnya apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita tidak akan pernah ada yang salah. Kita ridho dalam setiap perjalanan kita. Dan maaf, istirahatkan hati dan pikiran ibu dari intervensi pengaturan Allah. Biar Allah yang mengatur. Kita mengistirahatkan hati dan pikiran kita dari sesuatu yang telah dipikirkan oleh zat yang sempurna, yaitu adalah Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, penyebab manusia itu stres bukan karena Allah zalim kepadanya. Penyebab manusia itu stres karena manusia itu terlalu mengintervensi kepada pengaturan Allah, di mana pengaturan Allah tidak membutuhkan intervensi dari makhluknya. Kalau kita terlalu banyak mengintervensi apa yang dipikirkan oleh Allah dan apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, disitulah kita stres, disitulah kita depresi.